Oke guys, di cerita sebelumnya, persaingan antara Alia dan Yuki mulai naik ke level yang jauh lebih serius, terutama setelah Yuki melancarkan rencana pesta natal sekolah yang membuat posisi Alia dan Masachika benar-benar tertekan. Namun, di saat yang sama, Alia akhirnya mulai menemukan arah besar untuk janji kampanyenya, sementara Masachika kembali memperkuat tekadnya untuk berdiri sebagai pendukung utama Alia. Nah, cerita kali ini menjadi penutup besar dari volume 11 saat persaingan Alia dan Yuki mencapai puncaknya melalui pidato kampanye ketua OSIS yang penuh emosi, strategi, dan idealisme. Kita juga akan melihat bagaimana Masachika berusaha membuka jalan untuk Alia, bagaimana mimpi besar Alia mulai mengunjang para siswa, hingga epilog pesta Natal yang membawa suasana lebih ringan, manis, dan khas romcom. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dibuka di lorong sekolah yang masih sepi, tepat sebelum upacara penutupan semester dimulai. Di depan papan pengumuman nilai, Masachika menatap hasil ujiannya dengan perasaan puas. Namanya berada di peringkat 17. Walaupun kali ini tidak ada taruhan konyol dengan Alia, hasil itu tetap terasa seperti kemenangan besar. Apalagi, sudah lama Masachika tidak belajar dengan serius. Jadi, naik dari peringkat 50 ke peringkat 17 jelas merupakan peningkatan luar biasa. Target berikutnya adalah masuk 10 besar. Beberapa waktu kemudian, seluruh siswa berkumpul di gedung olahraga untuk mengikuti upacara penutupan. Liburan panjang sudah berada di depan mata, dan hari ini juga menjadi momen bagi para kandidat ketua OSIS untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Setelah semua siswa duduk tertib, Toya, ketua OSIS saat ini naik ke panggung untuk membuka acara. Sementara itu, di balik panggung, Masachika dan Alia mengamati situasi. Berdasarkan hasil lempar koin dari hari sebelumnya, Alia sengaja memilih untuk berbicara paling terakhir. Strateginya sederhana. Jika Yuki berbicara lebih dulu, lalu menutup pidatonya dengan pengumuman besar seperti pesta Natal, siapapun yang berbicara sebelum itu bisa langsung tertutupi. Karena itu, Alia berharap bisa merebut perhatian seluruh aula pada momen terakhir. Masachika menatap Alia dengan rasa bangga. Gadis yang dulu gemetar setiap kali berdiri di depan banyak orang, kini sudah bisa berdiri tegak dengan percaya diri. Bahkan saat Masya menggodanya, Alia tidak panik seperti dulu. Ia hanya membalas dengan senyum tenang. Melihat itu, Masachika merasa bangga, tetapi juga sedikit kesepian. Ia sadar bahwa Alia sudah tumbuh menjadi jauh lebih mandiri. Namun saat Masachika memuji kekuatan mentalnya, Alia justru mendekat dan membisikkan bahwa ia bisa tetap setenang itu karena Masachika ada di sisinya. Kalimat sederhana itu langsung menghancurkan pertahanan mental Masachika. Ia hampir kehilangan fokus, bahkan harus berusaha keras menenangkan detak jantungnya. Namun ia segera mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan waktunya lengah. Mereka masih berada di tengah peperangan. Setelah Toya selesai, giliran Masya naik ke panggung. Tidak lama kemudian, pembawa acara memanggil nama Yuki. Ia melangkah maju dengan senyum elegan yang langsung memancing sorakan meriah dari para siswa. Namun di balik senyum itu, Yuki sempat menangkap ekspresi santai Masachika di belakang panggung. Dalam sekejap, ia langsung paham takannya sedang meremehkannya. Masachika tampaknya berpikir bahwa hanya dengan menjadi pendukung, pihak Alia sudah cukup untuk menang. Dan justru karena itu, api persaingan dalam diri Yuki semakin berkobar. Yuki membuka pidatonya dengan cara yang berbeda. Ia meminta seluruh siswa menutup mata dan mengingat kembali semester yang baru saja mereka lewati. Dengan suara lembut, Yuki menuntun pikiran mereka perlahan sampai seluruh aula terbawa pada satu kesimpulan. Kenangan terbaik selalu lahir dari sebuah perubahan. Ketika suasana sudah sepenuhnya ia kuasai, Yuki akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Dengan penuh percaya diri, ia mengumumkan bahwa mulai sore ini, sekolah akan mengadakan acara revolusioner yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pesta Natal sekolah. Yuki tidak sekadar mengumumkan acara, ia menjual mimpi, kehangatan, dan nostalgia sampai para siswa merasa bahwa melewatkan acara itu akan menjadi kerugian besar. Pidatonya berakhir sempurna dan langsung disambut tepuk tangan bergemuruh di seluruh aula. Dari sisi panggung, Masachika mulai berkeringat dingin. Ia sadar bahwa kemampuan orasi Yuki telah berkembang jauh melampaui perkiraan siapapun. Kini harapannya bertumpu pada Ayano. Jika Ayano bisa menyampaikan pidato yang tenang dan netral, euforia penonton mungkin akan sedikit mereda sebelum Alia naik ke panggung. Namun, harapan itu langsung runtuh begitu Ayano berdiri di hadapan para siswa. Ia naik ke panggung tanpa membawa naskah dan bukannya menendangkan suasana, Ayano justru membongkar sisi Yuki yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Ayano menceritakan masa kecil Yuki yang penuh penderitaan, sangat jauh dari citra sempurna yang selama ini dilihat para siswa. Sejak kecil, Yuki menderita asma parah sampai separuh hidupnya harus ia habiskan di atas tempat tidur. Ia tidak bisa berlari bebas, tidak bisa tertawa seperti anak-anak lain, bahkan menangis pun sering membuatnya kesulitan bernapas. Ayano menggambarkan semuanya dengan lembut. Ia menceritakan bagaimana Yuki dulu merasa terkurung di dalam tubuhnya sendiri, lalu berjuang mati-matian untuk menjadi sosok yang sekarang. Ini bukan lagi sekadar pidato. Ini adalah pengakuan kesetiaan Ayano kepada Yuki. Ketika Ayano menutup ceritanya dengan menyatakan kesetiaan abadinya, gedung olahraga langsung meledak oleh tepuk tangan dan sorakan. Yuki dan Ayano tidak hanya menyentuh hati mereka benar-benar merebutnya. Di tepi panggung, Masachika hanya bisa membeku. Ia
sadar bahwa seluruh panggung, atmosfer, dan emosi penonton kini sepenuhnya berada di pihak Yuki dan Ayano. Kegelisahannya semakin sulit ditahan. Dalam situasi seperti itu, bahkan janji kampanye Alia yang paling megah pun bisa terdengar seperti angin lalu. Saat Masachika tenggelam dalam penyesalan, suara Alia menariknya kembali ke kenyataan. Ia menoleh dan melihat Alia yang tampak tegang. Namun yang terlihat di mata Alia bukan ketakutan untuk dirinya sendiri, melainkan kekhawatiran untuk Masachika. Tatapan itu menghantam hati Masachika. Ia sadar bahwa dirinya adalah pendukung Alia. Seharusnya dialah yang menenangkan Alia, bukan malah menjadi orang yang paling panik. Lalu ketika pembawa acara memanggil nama Alia untuk naik ke panggung, Masachika akhirnya mengambil keputusan paling nekat. Sebelum Alia sempat melangkah maju, ia lebih dulu mengendam tangan Alia. Dengan senyum penuh percaya diri, Masachika memintanya untuk menunggu sebentar karena ia sendiri yang akan merebut kembali kendali ruangan. Sebelum Alia sempat bereaksi, Masachika sudah lebih dulu melangkah ke atas panggung. Para siswa langsung kebingungan, sementara pembawa acara membeku karena sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Namun Masachika tidak peduli. Dengan langkah mantap, ia mengambil mikrofon. Tidak ada rencana, tidak ada persiapan. Yang ia miliki hanya tekad nekat dan pikiran yang dipaksa bekerja secepat mungkin di bawah tatapan ratusan pasang mata. Di tengah tekanan itu, sebuah ide gila tiba-tiba muncul di kepalanya. Ide yang begitu absurd sampai Masachika hampir ingin tertawa karena putus asa. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mulai berbicara dalam bahasa Rusia dengan lancar dan formal, seolah-olah sedang berdiri di sebuah upacara diplomatik internasional. Aula langsung tenggelam dalam keheningan total. Para siswa membeku, Sayaka dan Alia yang menonton dari kejauhan juga menatapnya dengan terkejut. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu selesai, Masachika tersenyum santai dan berkata ringan bahwa karena terlalu gugup, bahasa Rusia keluar dengan sendirinya. Seketika, tawa meledak di seluruh aula. Suasana yang sebelumnya berat dan emosional langsung melunak. Untuk pertama kalinya sejak pidato Yuki dimulai, atmosfer ruangan kembali terasa ringan. Masachika kemudian melanjutkan dengan santai, bahkan mengakui bahwa ia hanya menghafal kalimat-kalimat itu dari internet. Tawa para siswa semakin keras dan atmosfer emosional yang sebelumnya menguntungkan pihak Yuki akhirnya berhasil ia reset. Ketika tawa akhirnya mereda, Masachika perlahan mengubah nadanya menjadi lebih serius. Ia menjelaskan alasan kenapa ia tiba-tiba menyerobot antrean dan naik ke panggung lebih cepat dari jadwal. Ia mulai membangun narasi bahwa janji kampanye Alia yang sebentar lagi akan disampaikan adalah sesuatu yang besar, ambisius, dan mungkin terdengar mustahil. Dengan sengaja, Masachika menurunkan ekspektasi penonton agar mereka tidak langsung menertawakannya nanti, sekaligus membakar rasa penasaran mereka. Masachika juga mengakui bahwa awalnya ia sempat ragu, namun setelah melihat betapa keras Alia berjuang, keraguan itu berubah menjadi keyakinan. Dengan tatapan tajam yang menyapu seluruh aula, ia pun meminta para siswa untuk tidak menganggap janji Alia sebagai bulan kosong, melainkan mendengarkannya dengan hati terbuka. Kini, panggung akhirnya kembali netral. Para siswa tidak lagi larut dalam emosi berat dari pidato Yuki. Sebaliknya, mereka justru penasaran janji macam apa yang sebenarnya akan diungkapkan Alia. Misi Masachika sebagai ksatria pembuka jalan berhasil. Sekarang giliran sang putri naik ke atas panggung. Setelah selesai, Masachika turun dari panggung dengan diiringi tepuk tangan yang terdengar sedikit canggung. Namun di dalam pikirannya, tindakan tadi terasa seperti kegagalan total. Ia merasa hanya berhasil mengembalikan suasana ke titik nol, tanpa benar-benar memberi keuntungan apapun untuk Alia. Dengan langkah lesu, Masachika kembali ke balik panggung, sudah siap menerima kekecewaan dari Alia. Namun yang menunggunya bukan kemarahan dan bukan rasa kecewa. Alia justru menyambutnya dengan senyum tulus. Alia berterima kasih kepadanya. Ia tahu tanpa tindakan nekat Masachika tadi, dirinya mungkin sudah kalah, bahkan sebelum sempat membuka mulut. Alia juga mengingatkannya bahwa mereka adalah satu tim. Tidak peduli siapa yang paling bersinar, selama kemenangan bisa mereka raih bersama, itu sudah lebih dari cukup. Kata-kata itu membuat Masachika merasa lega. Sesuatu di dalam dirinya kembali menyala. Ia membalas dengan senyum kecil lalu membiarkan Alia melangkah maju. Namun tepat sebelum naik ke panggung, Alia berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, menatap Masachika dengan penuh keyakinan lalu menyatakan bahwa ia akan menang. Setelah itu, Alia berjalan menuju podium. Seketika, seluruh aula seperti menahan napas. Semua mata tertuju kepadanya, menunggu janji besar yang sebelumnya sudah dibuka oleh Masachika. Dan ketika Alia mulai berbicara, suasana langsung berubah. Dengan suara penuh tekad, Alia bersumpah akan merombak total sistem Raikokai, organisasi elit yang selama ini menjamin masa depan para anggotanya. Sampai saat ini, hanya ketua dan wakil ketua OSIS yang bisa masuk ke dalamnya. Namun jika terpilih, Alia berjanji akan membuka pintu Raikokai untuk semua anggota OSIS berprestasi, tanpa pengecualian. Aula mendadak hening, para siswa dibuat bingung. Apa sebenarnya keuntungan Alia dari semua ini? Kenapa ia justru menawarkan perubahan yang akan mengurangi hak istimewanya sendiri? Di tengah kebingungan itu, Alia melanjutkan dengan suara yang lebih emosional. Ia mengingat Sayaka, Yuso, Nonoa, dan semua orang yang pernah saling menjatuhkan hanya demi tiket emas bernama Raikokai. Ia teringat konflik, pengkhianatan, dan hubungan yang hancur karena
sistem yang memaksa orang-orang bersaing tanpa belas kasihan. Alia sudah muak melihat orang-orang yang ia sayangi terluka karena sistem itu. Ia tidak ingin lagi melihat teman memangsa teman. Ia ingin mengubah dunia kecil di sekolah ini menjadi tempat di mana para rival bisa berjalan berdampingan, bukan saling menusuk dari belakang. Ia ingin Masachika, Yuki, Ayano, dan dirinya sendiri bisa menuju masa depan yang sama tanpa harus mengorbankan siapapun. Mimpi itu memang terdengar naif, terlalu idealis, terlalu indah untuk menjadi nyata. Namun saat Alia mengatakannya dengan mata yang menyala penuh tekad, mimpi mustahil itu tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang bisa dicapai. Pada akhirnya, Alia menutup pidatonya dengan deklarasi yang indah sekaligus egois. Ia tidak peduli apakah dirinya pantas atau tidak. Ia harus menjadi ketua OSIS karena hanya dialah yang cukup nekat untuk mengejar mimpi mustahil itu. Ketika Alia turun dari panggung, tidak ada sorakan histeris seperti saat pidato Yuki. Tidak ada teriakan yang menggema. Sebaliknya, ruangan justru hening. Namun, itu bukan keheningan yang dingin. Itu adalah keheningan yang berat, seolah para siswa baru saja menyaksikan sesuatu yang terlalu besar untuk langsung mereka pahami. Perlahan, tepuk tangan mulai terdengar. Para siswa menatap Alia dengan kekaguman mendalam. Mereka akhirnya memahami satu hal. Siapapun yang menang nanti, entah Yuki dengan pesonanya atau Alia dengan idealismenya, sekolah ini tidak akan pernah sama lagi. Dengan atmosfer yang masih dipenuhi oleh mimpi besar Alia, upacara penutupan pun akhirnya berakhir. Para siswa meninggalkan gedung olahraga sambil membawa harapan baru yang perlahan tumbuh di dalam hati mereka. Dan dengan itu, volume 11 pun sampai di bagian akhirnya. Sekarang kita masuk ke epilog. Epilog dibuka dengan suasana yang jauh dari kata heroik. Di toilet pria yang sepi, Masachika berdiri di depan cermin. Upacara penutupan sudah selesai. Pesta Natal sebentar lagi dimulai. Namun bukannya bersiap dengan tenang, Masachika justru sibuk bertarung melawan rambutnya sendiri. Setelan jas yang ia pakai sebenarnya tidak buruk untuk orang biasa. Tapi di sekolah super elite seperti ini, jas siap pakainya jelas kalah jauh dibandingkan pakaian teman-temannya yang dibuat khusus oleh penjahit. Meski begitu, masalah utamanya bukan jas itu. Bencana sebenarnya ada pada rambutnya. Masachika sudah mencoba berbagai cara, tetapi semuanya gagal. Rambutnya seperti menolak untuk bekerja sama. Tanpa ia sadari, Yusou ternyata sudah bersandar santai di dinding toilet, mengamatinya lewat pantulan cermin. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya mampir sebentar setelah mengantar kakak perempuannya. Namun begitu melihat rambut Masachika, ekspresinya langsung berubah menjadi campuran antara jijik dan kasihan. Dengan nada meremehkan, Yusou mengatakan bahwa pria yang ingin terlihat seperti gentleman tidak boleh datang ke pesta dengan rambut seberantakan itu. Melihat Masachika tidak membantah, Yusou menghela napas panjang. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengambil alih situasi. Ia menyuruh Masachika menundukkan kepala lalu mulai menata rambutnya dengan gerakan yang sangat terlatih. Hanya dalam beberapa saat, rambut Masachika yang sebelumnya kacau total tiba-tiba menjadi jauh lebih rapi. Setelah krisis rambut terselesaikan, Masachika segera bergegas menuju kelas 1B, tempat ia seharusnya menunggu Alia. Jam menunjukkan pukul 15.40. Dari jendela kelas, ia melihat para siswa mulai berdatangan dari gerbang utama, semuanya mengenakan pakaian pesta yang mewah. Aura kekayaan mereka terasa begitu mencolok dibandingkan dirinya, yang hanya bisa mengandalkan ajaran etika keluarga Suou untuk menjaga martabatnya. Pikirannya terputus ketika ponselnya berdetar. Sebuah pesan dari Alia muncul memintanya untuk menjemputnya. Ketika tiba di depan ruang OSIS, Masachika mengetuk pintu pelan. Dari dalam, terdengar suara yang mempersilakannya masuk. Namun begitu pintu terbuka, Masachika langsung terdiam. Alia berdiri di hadapannya dengan gaun pesta yang begitu indah. Sampai waktu terasa berhenti sesaat. Rambutnya tertata rapi, riasannya lembut, dan aura yang ia pancarkan terasa jauh lebih dewasa dari biasanya. Jika sebelumnya Alia sering terlihat seperti peri rapuh yang tersesat di dunia manusia, kali ini ia benar-benar memancarkan keanggunan layaknya seorang ratu. Masachika spontan memuji penampilan Alia dengan jujur. Pipi Alia langsung memerah, sementara ia berusaha menyembunyikan rasa malunya di balik senyum kecil. Suasana di antara mereka sempat terasa manis, sampai Masachika akhirnya bertanya kenapa ia dipanggil ke sana. Alia tampak ragu sejenak. Ia memainkan ujung rambutnya, lalu pelan-pelan bergumam dalam bahasa Rusia. Kalimat itu hampir membuat Masachika tersedak, karena Alia baru saja mengatakan bahwa ia ingin Masachika menjadi orang pertama yang melihat penampilannya. Dengan seluruh tenaga untuk menjaga kewarasannya, Masachika pura-pura tidak mengerti dan memintanya mengulang. Alia langsung panik lalu buru-buru mencari alasan lain. Ia mengatakan bahwa menjemput pasangan memang sudah menjadi kewajiban seorang pria. Masachika pun menerima alasan itu, memasang sikap layaknya gentleman lalu mengulurkan lengannya untuk mengantar Alia ke pesta. Namun, tepat sebelum tangan mereka benar-benar bersentuhan, Alia tiba-tiba berhenti. Ia seperti baru mengingat sesuatu lalu berkata bahwa malam ini adalah malam Natal. Masachika hanya mengangguk, tetapi sedetik kemudian Alia langsung mendorongnya keluar dari ruangan. Pintu tertutup keras tepat di depan wajahnya. Masachika berdiri membeku di lorong, benar-benar kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi di balik pintu itu. Beberapa detik kemudian, suara Alia terdengar dari dalam. Ia memastikan tidak ada orang lain di sekitar, lalu akhirnya mengizinkan Masachika
masuk lagi. Dengan jantung berdebar, Masachika perlahan membuka pintu dan pemandangan di depannya langsung membuat pikirannya nyaris berhenti bekerja. Alia kini berdiri dengan gaun hitam yang dihiasi korsase mawar biru. Desainnya elegan tetapi juga terlalu berani untuk diproses secara normal. Kontras antara aura anggun Alia dan kesan misterius dari gaun itu benar-benar membuat Masachika kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Masachika nyaris berteriak kaget. Ia buru-buru menutup pintu di belakangnya, takut ada orang lain yang melihat situasi yang terlalu berbahaya ini. Dalam keadaan panik, ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin potongan gaunnya memang seperti itu. Mungkin ini hanya efek cahaya, atau mungkin otaknya saja yang sudah mulai rusak. Namun, semakin ia mencoba berpikir, semakin jelas bahwa pemandangan di depannya terlalu kuat untuk ia bantah. Dan sebelum Masachika sempat menenangkan diri, Alia kembali melancarkan serangan berikutnya. Dengan gerakan pelan, Alia sedikit memperlihatkan detail dari gaunnya. Hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat otak Masachika langsung korsleting. Setelah itu, Alia tersenyum. Senyum itu kemudian diikuti oleh bisikan lembut dalam bahasa Rusia. Masachika langsung membeku. Hanya dari arti kalimat itu saja, pikirannya sudah kacau. Alia baru saja mengatakan bahwa dirinya adalah hadiah Natal untuk Masachika. Kombinasi antara penampilan Alia yang terlalu mematikan, suasana ruangan yang mendadak terasa berbahaya, dan kalimat manis yang menyerang langsung ke hatinya itu benar-benar terlalu berat untuk diproses oleh manusia biasa, apalagi Masachika. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Wajah Alia yang sebelumnya tampak seperti ratu penuh percaya diri tiba-tiba memerah sampai ke telinganya. Ia akhirnya sadar sendiri betapa nekat dan memalukannya tindakan barusan. Dalam kepanikan total, Alia langsung memalingkan wajah Masachika dan mendorongnya keluar dari ruangan. Pintu kembali terbanting keras, membuat Masachika tersandung ke lorong. Anehnya, setelah semua kekacauan itu, Masachika justru merasa lega. Karena untuk sesaat, Alia kembali terlihat seperti Alia yang ia kenal. Tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Alia akhirnya keluar dengan gaun pestanya yang elegan seperti semula. Suasananya masih terasa canggung, tetapi justru disitulah manisnya. Tanpa banyak bicara, Alia membiarkan Masachika merangkul lengannya. Lalu mereka berjalan berdampingan menuju gedung olahraga. Bersama-sama mereka menuju pesta Natal. Jadi itulah recap part final dari volume 11 light novel Roshidere. Di part penutup ini, persaingan Alia dan Yuki akhirnya mencapai puncaknya lewat pidato kampanye yang penuh strategi, emosi, dan idealisme, sebelum cerita ditutup dengan epilog pesta Natal yang lebih ringan, manis, dan khas romcom. Untuk sekarang rasanya tidak ada lagi yang perlu dijelaskan karena semuanya sudah jelas. Jadi tunggu saja kelanjutannya di volume berikutnya.